Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatihi abwabir rahmati liman taraqaha wa muwaddahi minhajis sa'adati liqulubin waffaqaha wa qabilil hamdi min alsinatin bihamdihi antaqaha wa syakiril badli min aidin huwallazi nawwalaha wa razaqaha bil khairi ujazi man hajara ila sa'ati babihi wa karamihi wa hilmihi wa man hajja baitahu wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Ahmaduhu ala ma an'am wa ashkuruhu ala ma alham wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul A'zam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh An-Nabiyyul Akram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma hada hadin wa darannam wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ya ikhwanil muslimin al mu'takifin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap kesempatan selain ungkapan puji serta syukur kehadiratnya, karena atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia, melaksanakan sholat Jum'ah yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum yang beriman. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan barakahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga zurriyah kita ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah muliakan, dan insya Allah hari Jumat pekan depan kita semua akan bersama-sama merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Kita semua telah maklum bahwa bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, karena di dalam bulan itu terdapat dua hal penting bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah dilaksanakan ibadah haji, dan apabila dalam kondisi dan situasi normal seperti tahun-tahun yang lalu, tanggal 3 Dzulhijjah ini hampir seluruh jamaah calon haji telah berkumpul di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah yang menjadi rangkaian ibadah haji. Akan tetapi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Situasi dan kondisinya mengharuskan umat Islam yang ingin
menunaikan ibadah haji harus bersabar, menunggu dan berdoa. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang wabah yang dijelaskan sebagai sesuatu yang bisa menghalangi ibadah, dalam hal ini ibadah haji tentunya, karena situasi dan kondisi di tempat ibadah haji itu sendiri tidak nyaman, bahkan relatif membahayakan jamaah. Maka pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan bahwa tahun ini ibadah haji hanya boleh dilaksanakan oleh kaum muslimin yang berada dan bermukim di tanah suci dan sekitarnya saja. Hadirin rahimakumullah, semua orang terutama yang belum pernah hadir di tanah suci, yang ingin melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban sebagai umat Islam, tentu ada sebuah kerinduan dan keinginan yang begitu kuat dan mendalam untuk bisa sholat di hadapan Ka'bah Baitullah, untuk bisa beribadah bersama jutaan kaum muslim di seluruh dunia ini. Akan tetapi dengan kondisi yang berbeda tahun ini, sekali lagi mudah-mudahan umat Islam yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini, Allah berikan kesehatan, Allah sampaikan usianya sampai tahun yang akan datang dalam kondisi yang sudah normal kembali, sehingga niatan mereka bisa terlaksana dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, telah kita maklum bahwa haji merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadirin rahimakumullah, lewat mimbar siang hari ini khatib berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir di Masjid Al-Fajar siang hari ini yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa menjaga kemakburan hajinya. Yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selama hidupnya, walaupun mungkin hanya satu kali, Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ini, sehingga insya Allah kita semuanya hadir bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji ke Baitullah. Amin. Allahumma amin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang di dalamnya ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kurban merupakan bagian dari perintah Allah kepada orang-orang yang punya keluasan rezeki, sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Zat yang berikan rezeki tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang bencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bekerja, nikmat jabatan dan kedudukan, nikmat punya keluarga, sampai dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita ketahui jumlahnya. Maka sebagai hamba Allah yang baik,
tentu akan merasa terpanggil untuk mengembalikan sebagian kecil dari nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk memenuhi perintahnya dalam bentuk memotong hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, sejatinya Allah tidak membutuhkan daging dan darah kurban kita semuanya. Akan tetapi ini merupakan perintah dari Allah untuk menguji kita semua sampai sejauh mana kepatuhan dan ketundukan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ketakwaan kitalah yang sampai kepada Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging dan dari hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan, ketaatan dan ketundukan kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejatinya berkurban tidaklah suatu yang berat manakala bisa kita mengatur dari 11 bulan sebelumnya. Kita bisa menabung sebulan, 2 bulan sampai 11 bulan lamanya. Di bulan Dzulhijjah kita buka tabungan kita itu. Kalau sudah cukup, kita belikan hewan kurban untuk berkurban sebagai tanda tunduk dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahun ini dalam suasana yang sulit ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa di antara kita banyak yang sudah menabung sebenarnya, tapi di tengah perjalanan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sebuah wabah yang bisa mengganggu semuanya. Yang tadinya bekerja bisa tidak bekerja. Yang berupaya dan berusaha yang sebelumnya lancar-lancar saja, ketika ada wabah seperti ini, banyak di antara pengusaha baik yang berskala kecil maupun besar yang terpukul karenanya sehingga mengganggu ekonominya secara drastis. Oleh karena itu, manakala ada hutang, manakala kita harus dihadapkan dengan nafkah keluarga kita, maka dibolehkan niat kurban itu untuk kita alihkan kepada hutang yang sifatnya urgent maupun nafkah berat keluarga kita yang tidak bisa kita tunda-tunda. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ancaman kepada orang-orang yang memang benar-benar diberikan luas rezekinya tetapi enggan untuk berkurban. Maka Rasulullah bersabda dalam sabdanya, "Man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang sudah Allah berikan luas rezekinya tapi enggan dan tidak mau untuk berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat musolaku, tempat solatku. Artinya tidak akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, kurban bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tetapi kurban untuk kita semua. Kenapa? Nabi bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan orang-orang yang berkurban itu dari keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kolasan rezeki kepada kita semua sehingga setiap tahun bisa melaksanakan kurban. Kalau tahun ini belum bisa berkurban, mudah-mudahan di waktu yang akan datang Allah senantiasa meluaskan rezeki kita, memberikan kemampuan kepada kita sehingga bisa melaksanakan anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni memotong hewan kurban setiap waktu. Artinya setiap waktu yang dianjurkan dan diperintahkan, itu di bulan Dzulhijjah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit yang berat, dari berbagai macam wabah dan bencana bersama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memayungi kita dan payung rahmat dan keselamatan serta kesejahteraan serta kebahagiaan
dunia sampai dengan akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikianlah hadirin sekalian khutbah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena ketasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.